Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi Anda yang telah menyaksikan video ini. Jadi, di sini saya akan mewawancari seseorang yang menurut saya adalah sosok yang sangat inspiratif karena di usia yang masih muda, dia telah memiliki bisnis atau usaha di bidang kuliner. Jadi, siapakah dia? Kita langsung saja ke sesi wawancara ini. Jadi di sini kita sudah bersama narasumber yang akan saya wawancarai. Eh, di sini sebelumnya apa kabar nih kepada Alhamdulillah baik. ya? Oh baik. Oke. Sebelum mulai boleh deh kenalan dulu biar semua yang nonton tuh bisa tahu siapa nih yang akan saya wawancari gitu. Sebelumnya perkenalkan saya Fatur, nama lengkapnya itu Andi Fatur Rahman Amin. Dan berlokasi tempat tinggal di Makassar, salah satu toko sih sebenarnya, semacam pemuda yang berusaha buka usaha. Oh, baik. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan. Oke. Jadi langsung aja ya ini ke pertanyaan yang pertama. Eh, Ya. Kok bisa sih kepikiran eh, bikin usaha di bidang makanan ini? Sebenarnya awalnya tuh gara-gara iseng sih sebenarnya. Kebetulan itu pada saat itu sempat kepikiran, lihat kan kebetulan saya juga kuliah di salah satu kampus yang memang notabene-nya rata-rata mahasiswa itu pekerja semua. Jadi di situ kayak mulai kepikiran bagus kayaknya kalau saya juga mau mulai usaha sendiri dengan dengan usaha sendiri yang memang betul-betul dari saya sendiri. Akhirnya sempat kan cari-cari juga, bilang usaha apa yang bagus dipakai khususnya di era saat ini kan, era-era yang memang betul-betul semuanya serba elektronik, yang memang kita didukung oleh globalisasi. Akhirnya salah satu kepikiran mungkin usaha makanan juga tepat di khususnya di wilayah saya, karena memang di wilayah saya itu masih kurang penjual-penjual makanan seperti itu. Oh baik. Terus kalau boleh tahu nih, ini usahanya tuh dimulai kapan? Pertamanya mulai. Sebenarnya kalau usaha baru mungkin bulan ini, tapi awal-awal bulan dasar sudah merintis. Jadi Oh masih terbilang. ya baik. Terus kan selain di bidang makanan itu kan banyak tuh usaha-usaha lain. Tapi kenapa sih kepikiran buat pilih ini aja gitu? Makanan aja. Alasannya apa? Yang pertama itu karena survei pasar. Survei pasarnya memang khususnya di wilayah tempat saya tinggal memang betul-betul masih kurang yang menjual makanan. Awalnya kepikiran mau menjual baju-bajuan gitu, baju-bajuan kayak baju-baju thrift. Cuma dilihat kayaknya kalau khususnya di wilayah saya itu masih kurang. Ya kenapa tidak kita coba usaha yang baru yang memang betul-betul belum ada yang buat. Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan sampai. Nah, kira-kira nih, kan ini usahanya masih terbilang baru. Kira-kira gimana sih caranya biar usaha ini tuh makin berkembang terus bisa bersaing dengan pedagang-pedagang yang ada di sekitar situ gitu, di sekitar lokasi Anda? Kalau dari segi marketing yang pertama kan kita usahanya kan masih terbilang baru. Ya. Otomatis kan produk kita, apa yang kita jual kan masih belum dikenal oleh orang lain kan. Artinya kita harus punya inovasi baru, pengetahuan baru, bagaimana kita melihat pasar, bagaimana supaya promosi produk kita ini bisa dikenal oleh banyak orang. Nah, salah satu
proses saya atau cara saya itu biasanya saya mulai dengan pengenalan dari orang-orang sekitar dulu, teman-teman saya, keluarga saya. Jadi kita kasih kenal dulu bahwa kita ini sudah buka usaha ini, dan dimulai daripada lingkungan sekitar, kemudian disebar di sosial media, melalui Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Oh, Seperti itu. iya. Terus kalau boleh tahu nih, biasanya buat beli bahan-bahannya itu di mana? Tuh. Sebenarnya begini, saya tipikal orang yang memang betul-betul kurang memahami dalam hal yang bisnis. Maksudnya saya masih terbilang pemula dalam hal berbisnis. Kebetulan saya lihat-lihat usaha saya ini masih dibantu oleh orang tua saya juga. Jadi untuk bahan-bahan yang dipersiapkan seperti memasak dan metode dan lain sebagainya itu masih lihat-lihat dari hasil YouTube. Jadi kan kita bisa melihat sesuatu itu dari YouTube, apalagi kan kalau kita lihat daripada digitalisasi yang ada kan semuanya serba ada, semuanya sudah bisa dijawab oleh Google toh. Oh iya. Ya kalau kita mau lihat cara memasak ini itu bisa kita lihat di YouTube. Jadi awalnya dari situ dulu, kemudian diimplementasikan di lingkungan sekitar. Oh iya. Baik. Selanjutnya targetnya nih, target pasarnya itu siapa aja dalam Kalau untuk ya. sebenarnya kan kalau khususnya jualan atau dagangan kan memang targetnya kan untuk semua. Tapi kalau dibilang daripada awal sampai saat ini itu targetnya pertama keluarga dulu, orang-orang terdekat dulu, dikenalin di sosial media. Apalagi kan kalau kita bicara tentang sosial media kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu kan, bisa ditahu oleh semua orang yang belum pernah kita ketemui. Oh iya, baik. Melihat kebutuhan pokok ini kan kadang naik, kadang turun. Nah, apakah itu akan berpengaruh terhadap usaha Anda ke depannya? Sebenarnya kalau untuk kondisi ekonomi dan berbagai macam tantangan kan pasti ada lah kan. Tidak ada usaha yang tidak dipengaruhi atau tidak terpengaruh oleh lingkungan eksternal. Kalau pasti ada, hanya saja kan cara kita selaku pemilik, selaku pekerja yang bisa berinovasi supaya usaha kita ini tetap dikenal orang, kemudian bisa lebih berinovasi, lebih dikenal dan lebih disukai oleh orang-orang. Karena lebih seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kan sebelum ada usaha ini kan pasti ada perjalanannya. Boleh diceritain nggak perjalanan sebelum sampai titik ini? Kalau dibilang perjalanan, mungkin ada cuma latar belakang kenapa usaha ini bisa hadir itu sebenarnya seperti ini. Jadi di satu waktu itu kami semacam mencoba satu makanan yang dibeli juga di salah satu toko makanan. Kemudian kita lihat kok ini makanannya kayak kurang matang. Iya. Akhirnya dari situlah kami berpikir mungkin kalau kita yang buat sendiri dengan proses yang sama, metode yang sama, mungkin kita lebih bisa bersaing dengan produk yang sudah kami beli tadi. Akhirnya punya inisiatif, punya rancangan. Akhirnya kan sebelum kita buat kan harus ada planning dulu. Planningnya kita sudah buat, kita akan buat ini, tinggal pelaksanaannya mami. Karena kan kadang orang-orang pemuda-pemuda sama sekarang itu masih mikir-mikir usaha apa. Nah kalau kita tipikal orang, maksudnya saya tipikal orang yang kalau sudah dapat ide itu langsung diimplementasikan. Baik. Selanjutnya kira-kira nih buat kedepannya itu
ada kan pasti ada motivasi tuh. Motivasi yang dipegang tuh apa? Boleh diceritain? Kalau yang saya pegang, apa ya, sebenarnya begini, eh, perubahan itu sesuatu hal yang mutlak, pasti terjadi. Artinya, sekalipun kita menolak untuk berubah, dunia ini tetap bisa dikatakan tetap berubah, karena itu adalah sesuatu hal yang mutlak terjadi. Tinggal karena konsekuensi daripada gerakan adalah perubahan. Jadi tergantung dari kitanya, apakah kita siap menerima perubahan itu atau kita sekedar mengikuti perubahan itu. Dan kebetulan saya tipikal orang yang mau menjawab perubahan itu dan ikut serta dalam perubahan itu. Oke, baik. Itu yang motivasi saya. Ya. Selanjutnya yang terakhir nih. Pesan buat anak-anak muda sekarang di zaman milenial ini. Kalau pesan, sebenarnya saya bukan motivator ya. Oh, ya. Saya bukan motivator dan bisa dikatakan inspirator juga bukan. Jadi cuma kalau pesannya saya begini, lakukan apa yang harus dilakukan saat ini, karena dunia ini tidak bakalan menunggu kamu untuk melakukan sesuatu itu. Artinya ketika teman-teman sudah punya berpikiran untuk membuka lowongan pekerjaan, teman-teman berpikiran untuk memulai pekerjaan dan lain sebagainya, lakukan. Jangan berpikir dulu tentang apa yang mau dibuat, bagaimana modalnya, bagaimana pelaksanaannya, kemungkinan terburuknya kayak gimana. Lakukan saja dulu. Oke. Gitu. Baik, terima kasih karena telah bersedia untuk saya wawancarai. Untuk itu saya mau tutup ya. Oke, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.